Chapter 1401. Berbeda dengan Taitianmen, sekte lain selain Taitianmen semuanya berada dalam kekacauan. Entah itu sekte besar atau sekte kecil, mereka tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual yang disediakan oleh pembuluh darah spiritual sekte mereka semakin berkurang. Awalnya hanya turun tipis 10%. Kemudian, setelah 10 hari, ia kehilangan lebih dari 50% kekuatan spiritualnya. Hilangnya 50% kekuatan spiritual berarti bahwa pembuluh darah spiritual sekte pada dasarnya terbuang setengahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Yang Chen berada di Laut Cina Timur, dia membiarkan kekuatan spiritual dari beberapa pembuluh darah spiritual utama di Pulau Abadi Giok Hijau turun sebesar 20%, yang telah menyebabkan kepanikan di Pulau Abadi Giok Hijau. Setelah diselidiki, sekarang kekuatan spiritual semua pembuluh darah spiritual telah turun lebih dari 50%, yang jelas merupakan bencana. Namun ini bukanlah akhir, laju penurunan kekuatan spiritual masih semakin cepat, dan orang-orang yang berkultivasi pada pembuluh darah spiritual dapat dengan jelas menemukan hal ini. Tentu saja, mereka juga menemukan bahwa kekuatan spiritual dari pembuluh darah spiritual sekte mereka mengalir deras ke satu arah. Justru karena inilah kekuatan spiritual yang dapat digunakan untuk berkultivasi menjadi sangat terbatas. Apa yang telah terjadi? Semua mata sekte besar dan kecil semuanya linglung, dan mereka tidak tahu apa-apa. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengikuti arah kekuatan spiritual dan melihat kemana arah kekuatan spiritual tersebut dan mengapa bisa seperti ini. Tanpa menunggu sekte super menunggu di luar Taitianmen untuk melaporkan kembali hasil penyelidikan lengkap, para master dari sekte kecil yang dekat dengan mereka telah memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Dan setelah orang-orang ini melacak ke sekitar orang Taitianmen, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Pembuluh darah spiritual dari sekte mereka sendiri sebenarnya sedang direbut secara gila-gilaan oleh orang-orang Taitian. Bola-balik selama 10 hari berikutnya, kali ini, bahkan tanpa laporan dari semua master investigasi, para master yang berkumpul di tempat kejadian sudah tahu apa yang telah terjadi. Sekte nomor 1 dari Sekte Dao, orang Taitian, yang selalu mengaku sebagai pemimpin Sekte Dao, menggunakan cara yang tak terbayangkan yang tidak diketahui siapapun untuk merebut kekuatan spiritual dunia. Meskipun area di mana para master ini berada dapat menyerap kekuatan spiritual kapan saja, itu juga merupakan kekuatan spiritual yang datang dari sekitar dan lewat. Kekuatan spiritual asli di daerah ini hampir sepenuhnya diserap oleh orang-orang Taitian. Itu adalah kasus yang terjadi pada jarak dekat, namun dari jarak jauh, hanya masalah waktu sebelum ia sepenuhnya terserap oleh gelombang kekuatan spiritual. Jika orang Taitian tidak menghentikan penjarahan semacam ini, maka tidak akan ada tempat di dunia bagi mereka untuk bercocok tanam selain orang Taitian. Bagaimana cara merebut kekuatan spiritual ini? Ini jelas memutus harapan untuk berkultivasi bagi semua orang di dunia. Pada saat ini, perwakilan dari sekte super yang mengepung sekte surga terbesar pada awalnya sangat menyesalinya. Karena keraguan-raguan mereka, mereka memberi kesempatan kepada sekte surga terbesar untuk bernapas. Yang lebih penuh kebencian adalah bahwa orang-orang Taitian terus mengatakan bahwa mereka akan memberikan penjelasan kepada semua orang, tetapi pada akhirnya, mereka mendorong semua orang ke dalam jurang maut. Tanpa pembuluh darah spiritual dan kekuatan spiritual yang dapat diserap dari dunia luar, apa gunanya sekte besar? Bukankah mereka baru saja menyaksikan orang-orang Taitian menjalani kehidupan yang nyaman sementara sekte mereka sendiri menunggu kematian? Hanya satu langkah ini yang telah mendorong orang-orang Taitian ke posisi musuh publik dunia. Pada saat ini, apakah itu sekte Dao, sekte iblis, klan iblis, atau aliansi penggarap nakal, mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka mengumpulkan semua master di dunia. Tidak peduli apa, mereka harus melenyapkan orang-orang Taitian sepenuhnya. Mereka tidak bisa meninggalkan peluang untuk bertahan hidup bagi mereka. Berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Kesalahan sebelumnya yang dilakukan oleh sekte super telah membawa masalah serius di masa depan bagi diri mereka sendiri. Cukup sekali saja melakukan kesalahan seperti itu. Harus dikatakan bahwa setelah orang Taitian memperoleh peta formasi-formasi penindasan roh tak terbatas langit dan bumi, ambisi mereka sungguh besar. Selama ratusan tahun, Tuan mereka telah menginjak setiap inci tanah di dunia fana. Mereka bahkan tidak melepaskan lautan luas. Mereka telah meninggalkan formasi terpisah di mana-mana untuk mengumpulkan kekuatan spiritual yang tidak berguna. Kini, setelah ratusan tahun pengaturan, mereka akhirnya dapat menikmati hasil yang melimpah. Dalam jangkauan formasi penindasan roh tak terbatas langit dan bumi, kepadatan kekuatan spiritual telah melebihi 10 kali atau bahkan 100 kali lipat dari masa lalu. Jika Yang Chen ada di sana, dia pasti akan memahami bahwa tekanan spiritual di gerbang Gunung Taitianmen hanya selangkah lagi dari tingkat alam spiritual. Di bawah tekanan spiritual yang begitu kuat, bahkan jika seseorang tidak berkultivasi, tekanan spiritual dari dunia luar secara otomatis akan mendorong kekuatan spiritual ke dalam tubuh kultivator. Saat ini, jika digabungkan dengan metode kultivasi sendiri, efeknya tidak dapat digambarkan sebagai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Itu adalah pai emas yang jatuh langsung ke perut seseorang, dan seseorang bahkan tidak perlu mengunyahnya. Hanya dalam 1 bulan, jumlah murid Taitianmen yang berhasil menembus telah melebihi ribuan. Jika bukan karena formasi penyegel iblis yang mengisolasi kesengsaraan surgawi, akan ada banyak kesengsaraan surgawi yang turun pada saat yang sama. Di luar formasi penyegel iblis dari Taitianmen, hampir 60% master sekte telah berkumpul. Ketika semua orang yang hadir melihat situasi Taitianmen dan memikirkan tentang situasi tragis sekte mereka sendiri, hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Tidak peduli apa, mereka harus membasmi orang-orang Taitian. Mereka tidak sabar menunggu mereka menjadi lebih kuat. Kalau tidak, semua orang di dunia tidak akan bisa bertahan hidup. Apa yang ingin dilakukan orang-orang Taitian?
Apakah mereka ingin semua penggarap di dunia fana bergabung dengan Tai Tianmen dan sejak saat itu, Tai Tianmen akan menguasai dunia? Menurut berita yang datang dari dunia surgawi, dengan tirani sekte surga misterius di dunia surgawi, hal ini mungkin benar-benar terjadi. Terlebih lagi, bagaimana orang-orang di dunia fana bisa meneliti formasi pengumpulan roh yang sesat itu? Karena orang-orang Taitian tidak memberi orang-orang di dunia cara untuk bertahan hidup, maka orang-orang di dunia tidak perlu memperlakukan orang-orang Taitian sebagai pemimpin asli dari sekte Dao. Sekarang, orang-orang Taitian adalah musuh publik dari semua penggarap di dunia. Pada saat ini, para petinggi Taitianmen telah berubah dari beruntung menjadi panik. Jika mata formasi penekan asal abadi langit dan bumi terus berlanjut seperti ini, kekuatan spiritual dunia mungkin akan dikumpulkan oleh orang-orang Taitian. Jika orang-orang Taitian dapat sepenuhnya menekan semua penggarap di dunia, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tapi sekarang, itu adalah bencana bagi orang-orang Taitian. Satu-satunya hal yang dapat memblokir sementara semua penggarap dunia adalah formasi penyegelan iblis Taitianmen. Para petinggi tidak bisa menahan kegembiraannya. Sebelum mata formasi diaktifkan, mereka telah membeli formasi penyegel iblis dari Yang Chen dan memasangnya. Mungkin dengan tambahan kekuatan spiritual dari formasi penindasan asal abadi langit dan bumi, bukan tidak mungkin untuk memblokir semua penggarap di dunia. Dalam kondisi tertentu, hal yang buruk bisa menjadi hal yang baik. Jika mereka bisa mengumpulkan semua tetua tertinggi Taitianmen di sini, dengan tingkat kekuatan spiritual di sini, mereka mungkin bisa menjadi manusia abadi puncak. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos ke alam abadi bumi. Jika ini bisa terus berlanjut, orang-orang Taitian mungkin bisa menginjak-injak sekte besar lainnya dan mendominasi dunia. Chapter 1402. Hampir semua master sekte di dunia bergegas menuju Taitianmen. Ketika mereka diblokir di luar dimensi Ling Arai, Yang Chen dan Gao Yue dan Gong Sunling berdiri bersama di dimensi Ling Arai yang baru saja diaktifkan oleh Gong Sunling. Segera setelah mata formasi Taitianmen diaktifkan, kekuatan spiritual dunia mulai terkonsentrasi pada Taitianmen. Setelah menyadari hal ini, Yang Chen meminta Gong Sunling untuk memulai pengaturannya. Di peta geografis Sungai Gunung, Gong Sunling telah menyusun arai penyegel iblis yang lengkap. Apa yang harus dia lakukan saat ini adalah memindahkan dimensi Ling Arai langsung ke dunia nyata dan memasukkan Small Dimensi Ling Arai of Taitianmen ke dalamnya. Setelah merencanakan begitu lama, bagaimana Yang Chen dan Gong Sunling bisa melakukan kesalahan saat ini? Tidak mengherankan, dua dimensi Ling Arai, satu besar dan satu kecil, bersarang bersama. Bagian dalamnya diatur oleh Taitianmen dan bagian luarnya diatur oleh Gong Sunling. Fungsi utama dari dimensi Ling Arai Gong Sunling adalah untuk menjebak Mahaguru Taitianmen dan mencegah mereka berkumpul dengan orang-orang Taitianmen. Pada saat yang sama, hal itu akan mengisolasi semua retribusi surgawi dan eksplorasi kesadaran spiritual apapun. Setelah dimensi Ling Arai diaktifkan, tidak ada yang bisa mengetahui apa yang terjadi di Arai dari luar kecuali Gong Sunling. Yue, Ling, kamu tunggu di luar. Setelah ratusan tahun persiapan yang matang, akhirnya tiba saatnya peluncuran. Yang Chen memegang pedang pemenggalan abadi di tangannya dan kemudian dengan tenang membiarkan Gao Yue dan Gong Sunling pergi. Gao Yue dan Gong Sunling tahu apa yang akan dilakukan suami mereka dan memahami bahwa mereka berdua yang tinggal di sini akan mengganggu Yang Chen, jadi tidak ada yang memaksa dan meninggalkan dimensi Ling Arai. Bahkan untuk membuat Yang Chen merasa nyaman, kedua wanita itu langsung memasuki peta geografis Sungai Gunung setelah meninggalkan dimensi Ling Arai. Yang Chen melihat ke arah dimensi Ling Arai kecil dari Taitianmen tidak jauh dari sana. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berjalan ke depan, menusukkan pedangnya ke dalam dimensi Ling Arai. Pedang pemenggalan abadi, yang telah menyatu dengan inti benua iblis, memiliki kemampuan untuk menembus ruang itu sendiri. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Yang Chen dapat dengan mudah menembus arai segel iblis di rumah keluarga Zhao. Sekarang lebih mudah untuk menerobos dimensi arai. Dia hanya membuat celah di formasi penyegel setan kecil dari Taitianmen yang cukup besar untuk masuk dan keluar Yang Chen. Yang Chen tidak membuat khawatir siapapun di dalam formasi penyegel iblis. Dengan penutup jas perlaut, Yang Chen dapat dengan mudah memasuki formasi tanpa diketahui oleh siapapun. Mata formasi khusus dari formasi penekan roh tanpa batas langit dan bumi baru saja diaktifkan, sehingga hilangnya kekuatan spiritual tidak membangkitkan kewaspadaan para master besar dalam formasi penyegelan setan kecil. Khususnya, ada juga arai penekan asal tanpa batas alam semesta kecil yang dipasang di sini, dan kekuatan spiritual di sini bahkan lebih padat dari biasanya, sehingga para tetua agung ini tidak akan bisa mendeteksi ada yang salah. Benang kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya dikirim dari lautan kesadaran Yang Chen dan dengan cepat menutupi seluruh area. Situasi para tetua agung dalam formasi penyegel setan kecil saat ini sepenuhnya dipahami oleh Yang Chen. Xiao Tian muncul diam-diam di tangannya, menggigit gagang pedang pemenggalan abadi di mulutnya. Yang Chen melihat posisi tetua agung dengan basis budidaya terkuat, dan kemudian mulai meluncurkannya dengan ganas. Boom, kabut hitam bercampur dengan aura iblis yang sangat kuat meletus tidak jauh dari masternya, dan gas hitam yang menyebar langsung memenuhi seluruh formasi penyegel iblis. Dalam formasi penyegelan iblis, keadaan menjadi gelap dalam sekejap. Niat membunuh yang tajam jatuh dari langit dalam kegelapan, menyebabkan semua orang dalam formasi menjadi linglung untuk waktu yang singkat. Niat membunuh yang begitu mengerikan, bahkan para tetua agung tidak dapat menanggungnya secara langsung. Ketidakhadiran pikiran yang tiba-tiba, ditambah dengan invasi gila-gilaan aura iblis, puluhan tetua agung jatuh ke dalam kesurupan serangan iblis jantung. Bahkan jika seseorang sudah bangun dan diserang, itu sudah terlambat. Invasi aura iblis dan niat membunuh terus berlanjut, dan gelombang serangan Yang Chen berikutnya datang tanpa ragu-ragu. Weng, weng, weng. 3 lonceng yang menggetarkan jiwa berbunyi secara berurutan, menambah penghinaan terhadap para ahli agung-agung yang sudah berada di ambang penyimpangan Qi.
Ada lebih dari selusin pembudidaya dangkal yang bahkan langsung terpana dan kehilangan kesadaran. Hingga saat ini, beberapa orang mulai melakukan perlawanan dan pembelaan. Dalam formasi penyegelan iblis, para master hebat ini sepertinya sangat akrab dengan formasi penyegelan iblis. Yang Chen tidak bergerak selanjutnya, dan tubuhnya dengan cepat dipaksa keluar dari formasi penyegel iblis dengan kekuatan yang kuat. Itu adalah situasi yang sama dengan perwakilan dari sekte utama di Tianmen yang dipaksa keluar dari formasi penyegelan iblis. Pada saat ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan pujian kepada tuan hebat ini. Di bawah serangan 3 kali lipat aura iblis, niat membunuh, dan bel berbunyi, masih ada orang yang hampir tidak bisa mengendalikan formasi penyegel iblis. Orang-orang tua ini sungguh luar biasa. Meskipun sebagian besar niat membunuh sungai darah di lautan kesadaran Yang Chen telah diubah menjadi pedang pemenggalan abadi, dan efek terbesar dari pedang pemenggalan abadi tidak akan terpicu jika tidak mengenai musuh, tapi untuk memiliki daya tahan seperti itu, setidaknya dia adalah seorang master di atas manusia abadi kelas 8. Orang terkuat, tetua hebat yang paling diincar Yang Chen, bahkan telah mencapai alam abadi manusia kelas 10. Harus dikatakan bahwa fondasi Tianmen terlalu kaya. Ada master yang bisa tinggal di dunia fana dan mendorong budidaya mereka ke alam abadi manusia kelas 10, yang sama sekali tidak bisa dilakukan oleh sekte biasa. Bagi penguasa alam ini, bahkan aura iblis yang dilepaskan oleh inti benua iblis hanya akan menginduksi iblis dalam diri mereka, tetapi itu tidak akan membuat mereka kerasukan secara langsung. Bahkan tidak akan memakan waktu lama, setelah mereka beradaptasi dengan aura iblis tingkat ini, mereka akan segera dapat melancarkan serangan balik. Sayangnya, keberuntungan mereka harus berakhir. Para master itu mungkin berpikir bahwa formasi penyegelan iblis sangat mudah, dan dengan kekuatan spiritual yang dipadatkan oleh formasi penindasan esensi tak terbatas langit dan bumi, itu sudah cukup untuk membuat formasi penyegelan iblis memblokir musuh manapun di luar. Keinginan itu sangat indah, namun kenyataannya sangat kejam. Sosok Yang Chen dipaksa keluar dari formasi penyegel iblis, dan dia hanya mundur 3 langkah sebelum dia berdiri kokoh lagi. Selanjutnya, pedang pemenggalan abadi di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa dengan panjang puluhan mil, dan menebas formasi penyegel iblis di depannya. Kemampuan untuk memotong ruang yang dibawa oleh inti halus dari benua iblis, ditambah dengan bonus efek khusus dari Xiao Tian, sangat menebas formasi penyegelan iblis kecil. Formasi penyegelan iblis, yang membuat para tetua besar Tianmen berpikir itu adalah penghalang yang tidak dapat ditembus, membuat mantan kura-kura hitam dari bumi kelas 4 abadi tak berdaya, sama rapuhnya dengan sepotong tahu transparan di depan pedang pemenggalan abadi yang besar. Bilahnya memotong formasi penyegel iblis seolah-olah itu bukan apa-apa. Boom, pedang besar itu langsung menembus ruang dan menebas kepala master hebat terkuat. Yang Chen masuk dan tiba-tiba melancarkan serangan seperti itu untuk mendapatkan posisi master terkuat, dan berusaha untuk dapat melukainya dengan pukulan pertama. Semua ini demi serangan pedang ini. Master besar dari alam abadi manusia kelas 10, yang tertangkap basah dan melawan dengan tergesa-gesa, baru saja mendorong musuh tak dikenal keluar dari formasi penyegelan iblis, tetapi tidak menyangka bilahnya akan jatuh dari langit. Chapter 1403. Seorang master adalah seorang master, terutama lelaki tua ini, dia tidak tahu sudah berapa lama dia tinggal di dunia manusia. Sekte surga terbesar tidak tahu berapa harga mahal yang harus dikeluarkan untuk membuatnya berkultivasi di dunia manusia seperti di dunia spiritual. Ahli ini secara paksa dikirim ke alam tahap ke-10 dari alam manusia abadi. Jika tidak ada Black Tortoise dan Ultimate Demonize Demonic Fin sebagai perbandingan, orang tua ini mungkin adalah ahli paling kuat di dunia manusia. Dia dapat dengan mudah menghancurkan istana Chunyang saat ini tanpa usaha apapun. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah dia akan segera naik setelah bergerak. Meskipun dia diserang oleh Ki Iblis, niat membunuh, dan bel Yang Chen, dan diserang dalam situasi yang tidak terduga, ahli alam abadi manusia tahap ke-10 langsung bereaksi dalam kegelapan. Pedang terbang Natal muncul tepat di atas kepalanya, dan dia tidak mundur untuk menemui pedang yang sedang ditebang. Dalam benak pakar agung-agung ini, seharusnya tidak ada senjata ajaib di dunia manusia yang dapat menandingi senjata ajaib Natal miliknya. Senjata ajaib Natal yang telah disempurnakan selama hampir 3000 tahun, meskipun awalnya berupa tumpukan lumpur, kini telah menjadi harta karun yang paling kuat. Tabrakan antara Natal Flying Sword dan pedang besar yang ditebang tidak sekuat yang dibayangkan. Itu hanya mengeluarkan suara yang sangat kecil. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bahkan tidak dapat mendengar gerakan sekecil itu. Namun, meskipun suara tabrakannya kecil, Grand Supreme Elder mengeluarkan jeritan yang sangat tragis. Suaranya penuh dengan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah sesuatu yang sangat tragis telah terjadi. Ahli pedang terbang Natal dari alam abadi manusia langsung dipotong menjadi 2. Bilah besar itu memotong separuh bilah pedang terbang. Dengan aura yang tak tertandingi, ia menebas ke arah asli bilahnya tanpa jeda. Meskipun pakar agung-agung tidak menahan diri sama sekali dan menggunakan kekuatan penuh dari alam abadi manusia tahap ke-10 untuk melawannya, dia tidak dapat mengguncang pedang besar itu sama sekali. Dia bahkan tidak berhasil menghentikannya. Kekuatan yang ditransmisikan dari pedang itu begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Ini belum termasuk rasa sakit yang disebabkan oleh Natal Flying Sword yang terpotong menjadi 2. Namun, dengan penundaan ini, ahli tahap keabadian manusia menyadari bahwa dia tidak dapat menerima serangan secara langsung. Sosoknya melintas ketika dia mencoba menghindar. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyadari hal ini. Meskipun dia berhasil menghindari serangan pertama, dia masih tidak bisa menghindari semua pedang lainnya. Bilah besar itu memotong lengan kiri tetua agung dengan suara kaca. Dengan ledakan, ia menusuk jauh ke dalam tanah. Apa yang tidak disangka oleh tetua agung adalah bahwa dia hanya memotong lengannya, tetapi semua darah di tubuhnya telah terhisap hingga bersih oleh pedangnya dalam sekejap. Seolah-olah bilahnya bisa menghisap darah dengan gila-gilaan.
Bukan itu saja, niat membunuh pada pedangnya begitu gila sehingga membuat Tetua Agung sangat ketakutan hingga dia kehilangan kesadaran. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan lembut. Namun, ada lebih dari satu mimpi buruk. Meski tubuhnya sudah roboh, namun luka yang dideritanya tidak kunjung berhenti. Potongannya sepertinya telah direndam dalam asam terkuat. Cairan hitam itu mengeluarkan suara mendesis, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, lengan dan telapak tangan yang terputus itu meleleh ke dalam cairan hitam. Bahkan lengannya pun tak luput dari korosi. Dalam sekejap mata, semua yang ada di bawah bahunya menghilang. Dua naga api menyala dan tubuh Tetua Agung mengeluarkan bau daging yang dimasak. Setelah itu, dua gelombang kuat 5 elemen Ki menyerbu ke dalam tubuhnya, membawa aura yang tak terhentikan. Dengan ledakan, tubuh Tetua Agung langsung meledak menjadi bubuk. Semuanya bertambah hingga hanya 3 napas. Tetua Agung terkuat dari Tai Tianmen hancur berkeping-keping oleh pedang Yang Chen, tanpa meninggalkan jejak. Formasi penyegel iblis yang terkena pedang pemenggalan abadi mengeluarkan suara retak dan terbelah dari tengah. Formasi penyegelan iblis, yang dikatakan tidak memiliki cara lain selain menghancurkannya dari dalam, dipotong menjadi 2 oleh pedang Yang Chen. Seluruh formasi rusak, dan tidak dapat lagi mengembalikan fungsi aslinya. Ki iblis hitam masih menyebar dan mendatangkan malapetaka, tetapi bercampur dengan air hitam yang sangat ganas. Kemanapun ia pergi, suara desisan mengerikan yang membuat gigi sangat sakit bisa terdengar. Hal yang paling menakutkan adalah dalam kabut hitam ini, penyelidikan Divine Sense, yang selalu menjadi senjata tak terkalahkan, kini secara langsung dibatasi pada jarak lebih dari 100 kaki di sekitar tubuh. Jika ada pergerakan lebih jauh, itu tidak dapat dideteksi lagi. Lusinan Tetua Agung Tai Tianmen hampir kehabisan akal pada saat itu. Mereka tidak berperang setidaknya selama ratusan tahun. Tubuh mereka sepertinya telah berkarat, dan kesadaran bertarung mereka telah tertidur. Siapa sangka seseorang berani menyentuh pikiran puluhan Tetua Agung. Reaksi pasif dan teriakan ahli terkuat hampir membuat separuh dari mereka gemetar. Apa yang terjadi hingga tetua pertama, yang bisa dengan mudah meremukkannya sampai mati, mengeluarkan teriakan seperti itu. Bahkan ahli terkuat pun seperti itu. Bagaimana mereka, yang hanya bisa dianggap sebagai kentang goreng kecil, bisa menghadapinya? Tiba-tiba angin kencang datang dari atas kepala mereka. Tanpa pikir panjang, semua orang menggunakan serangkaian harta ajaib untuk menyambutnya. Hanya saja kali ini, semua orang meremehkan lawannya. Suara angin di atas kepala mereka merupakan aura gunung yang membentang puluhan mil yang langsung runtuh. Gunung yang beratnya ratusan juta kilogram ini runtuh dari atas. Tidak peduli apapun jenis serangannya, itu hanya dapat memotong atau menghancurkan sedikit gunung besar itu, tetapi tidak berpengaruh pada gunung itu secara keseluruhan. Gunung besar itu runtuh tanpa peduli. Ketika gunung itu runtuh, bahkan tanah pun berguncang berkali-kali. Para Tetua Agung, yang tidak menyangka apa yang akan terjadi, semuanya terkubur di bawah gunung besar. Karena terkejut, reaksi pertama semua orang adalah segera menggunakan Earth Escape dan melarikan diri dari area ini. Dan beberapa orang pintar mulai melepaskan aura mereka dengan panik, berharap dapat menarik kesengsaraan surgawi sesegera mungkin. Entah itu untuk terbang sendiri atau menyerang musuh, itu adalah respon terbaik. Sayangnya, kenyataan membuat para Tetua Agung ini sekali lagi putus asa. Tidak peduli bagaimana para ahli melepaskan aura mereka, kesengsaraan surgawi yang mereka nantikan tidak datang. Sebaliknya, beberapa orang yang baru saja menggunakan Earth Escape ditebas tanpa ampun. Tidak peduli bagaimana para ahli menangani tebasan ini, hasilnya tetap sama. Entah itu harta sihir pelindung atau harta sihir ofensif, selama mereka menghadapi tebasan ini, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib ditebas. Hasil terbaiknya adalah ditebas menjadi 2, dan kemudian bilahnya akan menebas tanpa halangan apapun, menebas tubuh lawan dengan keras. Orang-orang yang ditebas semuanya berada dalam kondisi menyedihkan yang sama, tanpa kecuali. Chapter 1404. Gao Yue dan Gong Xunling telah mundur dari lapisan terluar formasi segel iblis. Namun, meski kedua wanita itu pergi, hati mereka masih mengkhawatirkannya. Ada suami mereka di dalam, dan ada lusinan musuh dari alam Taisuan. Bahkan jika Yang Chen mengatakan bahwa dia percaya diri, mereka tidak bisa tidak khawatir. Setelah keluar beberapa saat, Gong Xunling mau tidak mau ingin masuk dan melihat lagi. Meskipun Gao Yue memiliki kekhawatiran yang sama di hatinya, dia menarik Gong Xunling, karena takut dia akan mempengaruhi Yang Chen setelah dia masuk. Formasi segel iblis kecil di dalamnya telah rusak, tetapi formasi penekan esensi tak terbatas langit dan bumi masih berjalan. Setelah Yang Lan meluncurkan mata formasi khusus dari Tai Tianmen, formasi penindasan esensi tak terbatas langit dan bumi tidak dapat lagi dihentikan. Kecuali orang dalam formasi mata khusus mati atau naik, tidak ada kemungkinan lain. Pada awalnya, Sekte Surga yang mendalam di dunia spiritual mempelajari formasi ini, tetapi kemudian terpaksa mengumumkannya karena alasan ini. Hanya saja Sekte Surga yang mendalam di dunia spiritual tidak memilih eksperimen yang sebenarnya, melainkan murni menghitung bukti teoretis, namun para Tai Tianmen di dunia fana mempraktikannya. Yang Chen langsung melontarkan puncak gunung dan menekan semua orang di bawah gunung untuk beberapa tujuan. Pertama, dia takut orang-orang ini akan melakukan serangan balik dan menghancurkan formasi penindasan esensi tak terbatas langit dan bumi. Meskipun secara teoritis tidak mungkin untuk menghancurkannya, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini, dan lebih baik berhati-hati. Dengan menekan puncak gunung seperti itu, para master itu hanya akan menerobos puncak gunung untuk bertarung di atas, dan tidak akan menghancurkan formasi besar di bawah. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi kecepatan para master ini. Meskipun kecepatan Yang Chen tidak lambat setelah dia dipromosikan ke tahap Dacheng, kecepatannya tidak terlalu bagus. Apalagi setelah mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning hingga kekuatan menjungkir balikan laut tingkat tinggi, perubahan bentuk tubuh membuat kecepatan Yang Chen juga terpengaruh sampai batas tertentu.
Menggunakan puncak gunung untuk menekan, lawan dengan atribut non-bumi yang menerobos puncak gunung akan selalu mengurangi kecepatannya. Sebaliknya, para ahli atribut bumi pada umumnya tidak secepat itu. Tentu saja, ada tujuan terakhir, yaitu untuk pengumpulan orang-orang Taitian. Ini adalah tempat di mana orang-orang Taitian menempatkan para tetua agung, dan ini juga merupakan gudang tempat kartu terakhir orang-orang Taitian disimpan. Gunung yang runtuh tidak akan merusak gudang-gudang itu, tetapi siapa yang tahu jika orang-orang itu akan merusaknya. Beberapa tujuan telah tercapai untuk saat ini. Setelah serangkaian serangan dan guncangan mendadak, para ahli agung-agung ini tidak akan menyadari bahwa gudang sekte mereka mungkin dirampok. Mereka sepenuhnya fokus dalam menghadapi musuh bebuyutan mereka dan tidak peduli dengan hal lain. Dengan serangan menindas Gunung Tai untuk menunda lawan, Yang Chen telah menebas setidaknya selusin tetua agung. Memanfaatkan inisiatif tersebut, Yang Chen memperoleh banyak keuntungan. Namun, pada saat ini, para tetua tertinggi yang tersisa telah bereaksi dan secara kolektif menyerang Yang Chen. Masih ada puluhan tetua tertinggi yang tersisa, Yang Chen tidak berani gegabah. Teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning didorong hingga ekstrim. Di saat yang sama, perlindungan lonceng emas dibuka secara maksimal. 3 bayangan naga terbang di atasnya. Di saat yang sama, kecepatan shuttle juga didorong hingga maksimal. Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik seperti pedang terbang, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Berdengung, serangkaian suara bel terus berdering. Ini adalah suara lonceng emas setelah serangan para master itu menimpa lonceng emas. Di saat yang sama, itu juga memiliki arti serangan balik. Pada akhirnya, serangan diam-diam Yang Chen masih memainkan peran besar. Invasi energi iblis dan niat membunuh saja sudah cukup membuat orang-orang ini harus mengalihkan setidaknya 40% energi mereka untuk menghadapinya. Ditambah dengan racun dari pedang terbang air ke-9, lawan bahkan harus mengalihkan 20% energinya untuk memaksa air hitam menjauh dari mereka agar tidak terkikis dan diracuni. Serangan yang tersisa terhadap Yang Chen paling banyak adalah 40% energi mereka. Dan dalam 40% sisa energi ini, diambil oleh lonceng emas Yang Chen dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning sebesar 20%. Untuk menahan serangan lonceng emas, setidaknya 10% darinya dibagi. Apa yang sebenarnya mereka hadapi dengan Yang Chen hanyalah 10% dari kekuatan tempur mereka. 10% dari kekuatan tempur mereka adalah lelucon ketika Yang Chen memegang pedang abadi pemenggalan surga yang mengaum di tangannya. Jika mereka cukup cepat, mereka masih bisa kabur. Jika mereka tidak cukup cepat, selama mereka terjerat oleh Yang Chen, mereka akan ditebas dengan pisau setelah 2 atau 3 kali. Tidak ada pengecualian. Sampai saat ini, Yang Chen mengucapkan mantranya ketika dia membunuh orang, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya, saya akan membalas dendam padamu. Itu Yang Chen. Kalimat, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya, menjadi kata-kata ikonik Yang Chen. Begitu kata-kata ini keluar, seorang penatua tertinggi segera berseru, dan kemudian mengucapkan kalimat yang benar-benar tidak dapat dipercaya, bagaimana ini mungkin? Orang-orang ini terkejut. Yang Chen terkenal, tetapi hampir semua musuhnya mengira Yang Chen hanyalah ahli alkimia. Tentu saja, yang terbaik, dia adalah ahli pengendalian kebakaran dan tidak lebih. Di hati para master ini, tingkat alkimia Yang Chen adalah kelas 1, tetapi kekuatan tempurnya paling banyak adalah kelas 3, dan tidak mungkin dia mengancam siapapun yang hadir. Namun fakta di hadapan mereka dengan kejam menunjukkan kesenjangan antara spekulasi mereka sendiri dan fakta sebenarnya. Sejauh ini, lebih dari 20 penatua tertinggi telah dibunuh oleh Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak terluka sama sekali. Di hadapan Tuan yang begitu mengejutkan dan menakutkan, bahkan formasi penyegelan iblis dipatahkan oleh pedang Yang Chen, bahkan para tetua tertinggi pun berniat untuk mundur. Baru saja, seseorang mencoba memicu pembalasan surga tetapi gagal, dan sekarang seseorang segera ingin melarikan diri. Namun, yang membuat semua orang putus asa, para master yang mencoba melarikan diri ini merasa ngeri saat mengetahui bahwa mereka masih dalam formasi penyegel iblis. Para master segera memahami apa yang telah dilakukan Yang Chen. Formasi penyegelan iblis yang mereka dirikan telah rusak, tetapi formasi Yang Chen yang didirikan di pinggiran belum tersentuh sama sekali. Bagi Yang Chen, yang menjual formasi penyegelan iblis dan merupakan orang pertama yang menyiapkan formasi penyegelan iblis, menyiapkan formasi penyegelan iblis lainnya seperti bermain-main. Para tetua tertinggi yang terpojok mulai bertarung mati-matian. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, dan tidak dapat memicu pembalasan surga, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan bertarung sampai mati. Yang Chen, orang-orang Taitian tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu melakukan ini? Dalam keputusasaan, seseorang berteriak dengan panik, dan pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas. Tidak ada keluhan. Lelucon yang luar biasa. Yang Chen berdiri di tempat yang sama, menunggu pihak lain datang kepadanya, dia memotong pihak lain menjadi 2 bagian dengan pedang dan mencibir, orang-orang Taitian telah menggunakan setidaknya 2 tetua dan 20 master panggung daceng hanya untuk kejar aku, ini disebut tidak ada keluhan. Lebih baik menghilangkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Yang Chen, kamu telah banyak membunuh hari ini, mari kita tunggu, kita akan segera naik, tidak lagi peduli dengan orang-orang Taitian, ketika kita pergi ke dunia spiritual, kita tidak akan mengejarnya, semua kebencian akan dihapuskan, bagaimana kalau dia? Yang mau hidup langsung memohon. Chapter 1405. Jika itu kamu, maukah kamu membiarkanku pergi dalam situasi ini? Yang Chen mencibir lagi, tapi tangannya terus menyerang tanpa ragu-ragu. Yang Chen, metode jahat macam apa yang kamu gunakan? Tepat setelah 2 orang dipotong, Yang Chen mendengar raungan gila penatua tertinggi lainnya, jahat, setiap orang berhak menghukummu. Kami orang Taitian mengikuti kehendak surga untuk membunuhmu. Anda layak mati. Petik 2. Apa perbedaan antara kebaikan dan kejahatan saat ini?
Yang Chen mengabaikan keributan pihak lain dan hanya menghadapi mereka satu per satu. Apa perbedaan antara membunuh dan membunuh? Pihak lain pasti mengatakan ini karena iblis ki dan pedang terbang air ke-9. Yang satu melepaskan ki iblis untuk memicu iblis hati, dan yang lainnya adalah serangan yang sangat beracun. Tampaknya salah satu dari mereka bukanlah sesuatu yang harus digunakan oleh seorang pria sejati. Jika kekuatan pedang terbang anggur setan darah ditambahkan, maka nama Yang Chen sebagai iblis tiada taraf tidak akan hilang. Sayangnya, ini adalah formasi penyegel iblis. Semuanya tersegel dalam formasi penyegelan iblis yang kuat. Tidak boleh habis, dan informasi apapun di sini tidak boleh dibocorkan. Yang Chen tidak pernah berani sepenuhnya merangsang niat membunuhnya sebelumnya, karena dia takut diperlakukan sebagai orang jahat dan dibunuh. Tentu saja, objek utama yang menjadi perhatian adalah orang-orang Taitian. Sekarang, Yang Chen tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Orang Taitian tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa peduli terhadap iblis dan membela Dao? Dia sudah menjadi sasaran iblis dan membela Dao. Penatua tertinggi yang terkuat telah terbunuh sejak awal. Sisanya hanya berjuang. Hanya masalah waktu sebelum mereka terbunuh sepenuhnya. Semua orang di sini adalah musuh. Yang Chen tidak perlu mempertimbangkan apa yang harus ditahan sama sekali. Sangat disayangkan bahwa orang-orang Taitian telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk membiarkan banyak orang tinggal di dunia fana untuk sementara waktu. Saat ini, semuanya telah menjadi suplemen untuk pedang pemenggalan abadi Yang Chen. Terutama pedang terbang Blood Phantom Fin, semakin banyak darah yang diserapnya, semakin kuat kekuatannya. Lawan di sini mengumpulkan hampir 1/10 dari kekuatan tertinggi dunia fana. Begitu banyak suplemen tingkat keabadian manusia, meskipun mereka tidak dapat membuat pedang terbang anggur setan darah tumbuh menjadi dewasa, setelah menyerap darah, itu sudah cukup untuk menjadi salah satu senjata paling ganas di dunia. Lusinan ahli agung-agung yang tersisa telah menyadari betapa ganasnya Yang Chen dan berkumpul bersama. Tidak peduli dari arah mana Yang Chen mendekat, mereka akan menyerang bersama-sama terlepas dari konsekuensinya. Lusinan Master Abadi Manusia menyerang Yang Chen yang berada di tahap awal Dacheng. Bahkan jika Yang Chen memiliki teknik pemurnian tubuh orang kuat serban kuning di bagian bawah dan perlindungan lonceng emas 3 naga, tubuhnya tidak akan terluka, tetapi dia langsung dikejutkan oleh kekuatan yang kuat ini. Bahkan jika Yang Chen memanjangkan pedang pemenggalan abadi dan menebas kerumunan dari jauh, harta sihir pertahanan gabungan dari lusinan manusia abadi tidak memberi keuntungan apapun pada Yang Chen. Ketika semua orang melihat bahwa metode ini berhasil, kegembiraan langsung terlihat di wajah mereka. Selama Yang Chen tidak bisa mendekat, meskipun itu adalah senjata ajaib yang kuat, apa gunanya? Yang Chen sendirian, kecepatannya tidak cepat, dan ruang untuk menghindar dan bermanuver terbatas. Begitu dia dikepung oleh semua orang, bahkan jika dia dikonsumsi, dia bisa dikonsumsi sampai mati. Secara khusus, ada formasi penindasan asli langit dan bumi yang abadi di sini, dan kekuatan spiritual berlimpah. Yang Chen hanyalah seorang junior di panggung Dacheng. Mengandalkan senjata sihir jahatnya, dia membunuh sesepuh agung dan lebih dari selusin tetua, tetapi dia tidak mungkin lagi melakukan pembunuhan gila-gilaan. Bersaing dengan puluhan master tingkat keabadian manusia dalam hal kekuatan spiritual, bahkan jika Yang Chen mencapai tahap puncak Dacheng, dia hanya akan kalah. Di sini, kekalahan adalah kematian. Yang Chen mengayunkan pedang pemenggalan abadi miliknya, dan setelah selusin tebasan berturut-turut, dia akhirnya berhenti. Gabungan senjata sihir pelindung dari orang-orang ini benar-benar dapat memblokir kekuatan Xiao Tian dan pedang pemenggalan abadi. Tapi itu saja, pada senjata sihir pelindung mereka, semuanya retak. Selama Yang Chen terus memotong, senjata ajaib itu tidak punya cara lain selain menghancurkannya. Tapi Yang Chen tidak ingin menggunakan metode ini untuk membunuh mereka. Itu terlalu mudah dan tidak ada penajaman untuk dirinya sendiri. Jika niat membunuh dari ki ajaib dan erosi beracun dari pedang terbang air ke-9 dihilangkan, dan perlindungan kuat dari lonceng emas dihilangkan, Yang Chen akan bertarung dengan mereka dengan cara yang adil dan jujur, mungkin dia akan berada di sebuah kerugian. Jika itu 1 lawan 1, Yang Chen pasti punya cara untuk membunuh mereka, tetapi ketika mereka berkumpul, itu membuat Yang Chen sulit untuk bergerak. Untungnya, Yang Chen bukannya tanpa bantuan. Di kebun obat Yang Chen, ada 12 monster kayu ilahi penglai. Monster kayu ilahi penglai ini, karena kayu dewa alami, mengembangkan metode budidaya atribut kayu pertama berkali-kali lebih cepat daripada orang biasa. Sebelum kesengsaraan terakhir Tao Junqi, beberapa dari mereka telah secara kolektif melewati kesengsaraan api yin. Dalam hal kekuatan basis kultivasi mereka, pada saat ini, mereka tidak lebih buruk dari yang disebut Master Taitianmen. 12 monster kayu ilahi penglai secara langsung membentuk 12 formasi penindasan Laut Yuan Chen. Ini adalah bentukan rumahnya, tapi paling tajam jika digunakan di sini. Apa yang disebut penindasan rumah tidak hanya untuk menekan keberuntungan, tetapi juga untuk melindungi. Orang-orang ini setara dengan musuh yang menyerbu ke rumah Yang Chen, dan semuanya akan ditindas. Yang Chen langsung menyingkirkan semua senjata ajaib dan mulai menonton pertunjukan. Lusinan orang Taitian dikelilingi oleh 12 monster kayu ilahi penglai dalam formasi dan mulai menyerang dengan liar. Dalam formasi segel iblis, monster kayu ilahi penglai ini tidak perlu khawatir akan menarik kesengsaraan sama sekali, dan mereka dengan tidak hati-hati menunjukkan kekuatan mereka. Mereka selalu bersama, dengan pemahaman diam-diam, basis kultivasi yang seimbang, dan latihan formasinya juga sangat terampil. Di sisi lain, di pihak Taitianmen, situasinya sangat berbeda. Tingkat tinggi dan rendah basis budidaya mereka berbeda, dan tidak ada formasi khusus untuk kerja sama mereka. Mereka bahkan lebih buruk dari saudara perempuan Murong. Sebelumnya, mereka hanya mengandalkan senjata sihir mereka sendiri dan kombinasi basis budidaya yang kuat untuk mengusir Yang Chen, tetapi sekarang mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada 12 monster kayu ilahi penglai.
Bum bum bum, serangkaian suara terdengar, dan monster kayu ilahi penglai benar-benar berhadapan langsung dengan orang-orang itu. Monster kayu ilahi penglai tidak memiliki senjata ajaib apapun, dan mereka mengandalkan tubuh mereka yang kuat. Alasan mengapa kayu ilahi memiliki kata, ilahi, bukan hanya karena kecepatan budidayanya yang cepat. Bahkan pedang terbang kayu pertama Yang Chen adalah kayu ilahi penglai, dan tubuhnya kuat. Itu sudah hampir terpotong oleh pedang abadi pemenggalan Yang Chen. Sekarang, dengan monster kayu ilahi penglai, senjata sihir pelindung para tetua itu akhirnya mulai hancur satu persatu. Ini belum semuanya. Ketika senjata ajaib sumber kehidupan mereka menyerang monster kayu ilahi penglai, mereka langsung dipandu oleh formasi tersebut. 12 monster kayu ilahi penglai berbagi tekanan yang sama. Selama mereka tidak terkena serangan sepenuhnya pada saat yang sama, tidak ada ancaman terhadap monster kayu ilahi penglai ini. Ada juga Yang Chen di pinggirannya. Di bawah tabrakan yang terus-menerus, para tetua ini akhirnya menunjukkan ekspresi putus asa di wajah mereka. Chapter 1406. Mereka rela ditebas dan berani menarik kaisar turun dari kudanya. Ketika mereka dipaksa ke sudut, apakah mereka bertempur atau tidak adalah jalan buntu, para tetua Tianmen ini masih mengalami kengerian yang mengerikan. Segera, para master ini menemukan kekuatan iblis kayu ilahi penglai. Mereka bahkan bisa mengandalkan formasi untuk berbagi kerusakan, yang membuat orang tidak punya cara untuk hidup. Tai Sang, yang meledak dengan semangat putus asa, tampaknya memahami kebenaran dari pembakaran perahu. Segera, seorang master yang terluka parah bergegas. Tujuannya sangat sederhana. Selama dia bisa menahan penglai Divine Wood Demon, dia akan memperjuangkan kesempatan bagi orang lain untuk menyerang. Selama beberapa orang dapat bekerja sama untuk membunuh iblis kayu ilahi penglai dalam satu gerakan, maka formasi ini akan runtuh. Jika formasi rusak, pihak lain akan bertarung sendirian, dan Yang Chen tidak mungkin memiliki pemahaman diam-diam seperti itu. Perhitungannya sangat bagus, dan bahkan master yang terluka parah pun langsung berhasil. Setelah rekan-rekannya menciptakan peluang untuknya, dia dengan kuat memegang penglai Divine Wood Demon. Kemudian, setidaknya 14 rekannya menyerang pada saat yang sama, menimpa penglai Divine Wood Demon pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama ketika serangan itu jatuh, Tai Sang yang terluka parah langsung meledak. Ledakan diri dari Master Tai Sang ditambah serangan gabungan dari 14 Master Tai Sang sudah cukup untuk membuat siapapun di dunia fana, kecuali Yang Chen, mati di tempat. Saat sekelompok tetua Tai Sang sedang menunggu formasi penglai Divine Wood Demon dipatahkan, dan mereka dapat segera melancarkan serangan balik yang sengit, apa yang mereka lihat di depan mereka langsung mengirim hati mereka ke jurang maut. Serangan yang begitu mengerikan, ledakan diri seorang master, ditambah serangan gabungan lebih dari selusin master, secara tak terduga hanya membuat penglai Divine Wood Demon terluka parah, namun tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Namun penglai Divine Wood Demon yang masih hidup dan menendang di depan mereka memberikan pelajaran kepada sesepuh Tianmen Tai Sang yang selalu sombong. Segera, seseorang menemukan petunjuknya. Iblis kayu ilahi penglai terluka parah, dan iblis kayu ilahi penglai lainnya semuanya terluka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah lebih dari selusin penglai Divine Wood Demons ini hanyalah satu? Tapi jika itu salah satunya, mereka semua pasti terluka parah. Seseorang segera memikirkan kemungkinan lain, dan hatinya tenggelam. Apakah iblis kayu dewa penglai ini memiliki umur yang sama? Hal ini tidak salah. Ketika kebijaksanaan spiritual tumbuh di kebun obat Yang Chen, begitu banyak monster kayu ilahi penglai yang sepenuhnya terjerat hingga ke akar-akarnya. Ditambah dengan fungsi formasi besar Shinjuku siklus surgawi, 24 monster kayu ilahi penglai dapat berbagi umur mereka sepenuhnya. Sederhananya, selama salah satu monster kayu ilahi penglai tidak mati, maka monster kayu ilahi penglai lainnya tidak akan pernah mati. Meskipun Tao Junqi kemudian mengambil 12 monster kayu ilahi penglai ketika dia naik, kemampuan untuk berbagi umur mereka tidak sepenuhnya hilang. Hanya saja mereka tidak dapat menanggung kehilangan nyawa pada saat yang sama seperti ketika 24 orang berkumpul bersama. Oleh karena itu, penglai Divine Wood Demon terluka parah, tetapi yang lainnya semuanya luka ringan. Setiap orang menanggung rasa sakit yang berbeda. Mereka sudah putus asa sejak awal. Setelah menyaksikan adegan ini, kelompok kekuatan tertinggi semakin putus asa. Yang Chen masih memperhatikan dari samping. Dia tidak akan pernah melihat sekutunya terluka. Begitu Yang Chen juga bergabung dengan kelompok pertempuran, para tetua tertinggi tidak dapat membayangkan hasil selanjutnya. Dengan semburan energi pertama, semburan energi kedua akan melemah, dan semburan energi ketiga akan habis. Ketika semburan energi yang telah dikumpulkan dengan susah payah tiba-tiba menghilang, mustahil untuk mengumpulkan keberanian seperti itu lagi. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka akan mati jika tidak melakukan yang terbaik, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk meledakkan diri secara langsung. Yang Chen tidak menganggur di pinggiran. Monster kayu ilahi penglai mengepung kekuatan tertinggi ini, dan Yang Chen bertanggung jawab untuk menangani mereka satu persatu. Jika itu 1 lawan 1, Yang Chen tidak takut pada siapapun. Dalam dukungan yang semakin dingin dari kekuatan tertinggi, mereka menyaksikan rekan-rekan mereka di sekitar mereka diserang dan dibunuh oleh Yang Chen satu persatu, tetapi mereka hanya bisa berjuang untuk mempertahankan vitalitas mereka, dan tidak mungkin. Cici, Yang Chen menebas 2 kali berturut-turut, dan 2 kekuatan tertinggi langsung dipotong menjadi 4 bagian mayat kering, dan kemudian mayat kering itu mulai meledak menjadi bubuk. Belum lagi bodi lengkap, bahkan potongan bodi yang sedikit lebih besar pun tidak bisa ditemukan. Iblis ganas, aku seharusnya sudah membunuhmu sejak lama sebelum kamu dewasa. Setelah serangkaian pembunuhan, hanya ada selusin penatua tertinggi yang tersisa di Tianmen, dan semuanya berada di ujung kekuatan mereka. Seorang penatua tertinggi yang jelas mengetahui beberapa aktivitas Tianmen melawan Yang Chen tidak bisa tidak mengutuk. Kalian orang Tian tidak pernah berhenti berpikir untuk membunuhku selama sehari. Yang Chen menebasnya dan menatap ke arah tetua yang baru saja berbicara.
Sosoknya bergerak, lalu dia naik dan menebas. Pada saat yang sama, dia berkata, jangan bilang padaku bahwa orang Taitian tidak pernah berpikir untuk membunuhku. Tuan Yang, kamu sudah cukup membunuh. Demi Penatua Tao, ayo kita pergi. Melihat semakin sedikit orang di sekitar mereka, beberapa orang yang tersisa tidak sekuat sebelumnya, dan nada suara mereka menjadi semakin memohon, kami bersedia menjadi budak. Beberapa tetua tertinggi bersedia menjadi budak, dan hal ini kedengarannya sangat menggoda. Selama mereka membuat sumpah besar setan hati, penguasa Tianmen bukanlah Nona Fang Hua yang mempraktikkan metode spiritual segudang, dan mereka sama sekali tidak takut dengan sumpah besar setan hati. Dengan tuan-tuan ini sebagai penjaga, bahkan jika mereka pergi ke dunia spiritual, mereka tidak perlu merasa takut. Sayangnya kedengarannya menggiurkan, namun jika benar-benar dilakukan, keluarga Yang Chen dan Istana Chunyang pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Selama salah satu dari orang-orang ini tidak peduli dengan sumpah besar setan hati dan mengungkapkan bahwa Yang Chen telah membunuh begitu banyak tetua tertinggi, maka Yang Chen dan Istana Chunyang pasti akan menjadi kemarahan mengerikan dari Sekte Xuantian di dunia spiritual. Terlebih lagi, Yang Chen tidak bisa menjelaskan asal-usul budak-budak di sekitarnya kepada orang luar lainnya. Manakah dari sesepuh tertinggi Tianmen yang bukan merupakan tokoh terkenal di dunia pada zaman dahulu? Membawa orang-orang ini pasti membawa lentera terang ke jamban, langsung mendekati kematian. Maaf, saya ingin berurusan dengan Sekte Xuantian, dan tidak mungkin membiarkan siapapun hidup di sini. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya dan memadamkan jejak terakhir dari kebetulan pihak lain. Jika Anda ingin disalahkan, salahkan orang Taitian Anda karena terlalu sombong dan tidak memberikan ruang untuk bermanuver. Mendengarkan Yang Chen berkata bahwa dia bahkan ingin berurusan dengan Sekte Xuantian, beberapa mahaguru juga sepenuhnya memahami bahwa Yang Chen tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Saat ini, mereka tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka semua bergegas menuju penglai Divine Wood Demon terdekat. Boom! Boom, boom, setidaknya 6 master yang terluka meledakkan senjata dan tubuh sihir mereka sendiri, dan kematian yang sangat besar secara langsung meledakkan ke-12 penglai Divine Wood Demons hingga terluka parah. Chapter 1407. Namun, serangan balik sekarat dari para tetua sekte surga terbesar juga berakhir di sini. Tepat pada saat yang sama ketika para tetua meledakkan diri mereka, Yang Chen telah menebang 2 lagi, dan hanya ada 3 yang tersisa berdiri di sana. Lusinan master ditebang oleh Yang Chen satu persatu, apa yang bisa dilakukan 3 orang lainnya? Di bawah serangan Yang Chen dan monster kayu ilahi penglai, mereka bahkan tidak dapat menahan 10 napas, dan dipotong menjadi bubuk oleh Yang Chen satu persatu. Semua pertempuran benar-benar mereda, dan 12 monster kayu ilahi penglai semuanya terluka. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan memberi mereka masing-masing obat penyembuhan pil giok jamur lingzi kelas 5. Dalam pertarungan terakhir, monster kayu ilahi penglai muncul dengan naluri bertarung yang memuaskan. Mereka mewarisi karakteristik kekuatan tempur tanaman yang kuat. Semua luka yang dialami para tetua Taisang disebabkan oleh mereka. Adapun Yang Chen, selama Immortal Beheading Blade menggores kulit lawan sedikit, niat membunuh yang ganas dari Immortal Beheading Stage dapat langsung menghancurkan pikiran lawan, dan Blood Phantom Fin Flying Sword akan langsung menyedot darah lawan. Sebaliknya, ki iblis yang dikeluarkan oleh pedang terbang 9 meter tidak terlalu berguna. Lagi pula, pria yang kehilangan akal sehatnya dalam keadaan koma tidak bisa memicu jantung iblis. Perbedaan level yang sangat besar ini membuat bawahan Yang Chen tidak terluka sama sekali, baik tidak terluka maupun mati, tidak ada keadaan di antaranya. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya bisa yakin dan dengan berani membersihkan medan perang. Namun, untuk amannya, Yang Chen pertama-tama membiarkan 12 monster kayu ilahi penglai sembuh dengan cepat. Pil giok jamur lingzi kelas 5 ditambah larutan spiritual kayu pertama dalam jumlah yang cukup membuat luka di tubuh mereka pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gao Yue dan Gong Sunling sedang menunggu di luar formasi segel iblis. Kedua wanita itu takut pihak lain akan melihat penampilan bersalah mereka, jadi mereka semua tersenyum, tetapi mata mereka akan melihat formasi segel iblis dari waktu ke waktu. Dalam waktu singkat, kurang dari sebatang dupa, rasanya 1 tahun telah berlalu. Ah Ling, kamu memiliki this Demon Ceiling Array, bisakah kamu mengetahui apa yang terjadi di dalamnya? Gao Yue mau tidak mau menanyakan pertanyaan pada Gong Sunling. Faktanya, ini adalah ketiga kalinya dia menanyakan pertanyaan ini. Jawabannya selalu sama, tetapi dia tetap bertanya setelah beberapa saat. Ada lusinan ahli tingkat agung-agung di dalamnya. Kekuatan tempur terakhir dari Sekte Tianmen ada di sini. Apakah Yang Chen akan baik-baik saja jika dia menerobos masuk sendirian? Karena perintah suaminya, kedua wanita itu tidak bisa menunggu di dalam, tapi bagaimana mereka bisa bersantai di luar? Menghadapi pertanyaan Gao Yue, Gong Sunling menggelengkan kepalanya lagi. Pertanyaan kakak sungguh lucu, tapi Gong Sunling tidak bisa tertawa apapun yang terjadi. Jika mereka berada di posisi satu sama lain, dia mungkin akan menanyakan pertanyaan bodoh yang sama. Tepat ketika kedua wanita itu cemas dan hampir tidak bisa menahannya, penghalang formasi segel iblis tidak jauh di depan kedua orang itu tiba-tiba membuka lubang, dan sosok Yang Chen melangkah keluar dari dalam. Suami, 2 suara halus keluar pada saat yang sama, dan kemudian 2 sosok anggun, satu di kiri dan satu di kanan, bergegas ke pelukan Yang Chen. Gao Yue dan Gong Sunling hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memeluk Yang Chen dan tidak pernah ingin melepaskannya. Dengan budidaya Yang Chen saat ini, mustahil bagi kedua wanita itu untuk menyakitinya, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka gunakan. Namun perasaan kedua wanita tersebut membuat Yang Chen sangat terharu. Dia memeluk kedua wanita itu dan sedikit mengerahkan kekuatannya untuk memeluk kedua wanita itu lebih erat. Oke, aku baik-baik saja. Ketiga orang itu berdiri di sana dan berpelukan dalam satu kelompok. Pembukaan formasi segel iblis di belakang Yang Chen diam-diam menghilang dan menggantikannya.
Setelah sekian lama, Yang Chen berbisik di telinga kedua wanita itu. Gao Yue dan Gong Xunling perlahan mengangkat kepala mereka dari pelukan Yang Chen dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Mereka mulai mengamati tubuh Yang Chen secara pribadi di sekitar Yang Chen untuk melihat apakah Yang Chen mengalami luka. Baru setelah mereka menemukan bahwa Yang Chen masih utuh, mereka berdua menghela nafas lega. Mengetahui Yang Chen baik-baik saja, Gong Xunling memegang lengan Yang Chen dengan patuh dan tidak melepaskannya, dia juga tidak berbicara. Lebih tepat menyerahkan pertanyaan seperti ini pada kakak Gao Yue. Suamiku, di mana mereka? Gao Yue tidak tahan lagi dan bertanya dengan cepat. Mereka tahu betul mengapa Yang Chen masuk, tapi waktunya terlalu singkat. Dari awal hingga akhir, waktunya tidak lebih dari 2 batang dupa. Sulit untuk menilai apa yang terjadi dalam 2 dupa waktu ini. Baru saja, mereka merasa waktu berlalu terlalu lambat, namun sekarang mereka merasa waktu berlalu terlalu cepat. Terkadang suasana hati orang mempengaruhi sikap orang seperti ini. Omong-omong, Yang Chen tinggal di dalam sendirian untuk bertarung dengan orang-orang itu. Sekarang Yang Chen keluar sendirian, itu sebenarnya menjelaskan banyak masalah. Tapi baik Gao Yue maupun Gong Xunling sepertinya tidak mempercayainya. Apakah sesederhana itu? Itu adalah lusinan tetua tertinggi Tianmen, bukan lusinan kaki tangan kecil. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat itu? Bahkan jika mereka menebak kebenarannya, kedua wanita itu masih memiliki perasaan tidak nyata. Jika mereka tidak bertanya dengan jelas, kedua wanita itu pasti tidak akan merasa nyaman. Mereka masih memiliki harapan terakhir di hati mereka. Mungkin Yang Chen menemukan bahwa orang-orang itu tidak dapat dikalahkan, jadi dia pintar menghindari mereka terlebih dahulu. Mereka sudah pergi. Kata-kata Yang Chen sepenuhnya membenarkan dugaan paling tidak realistis dari kedua wanita itu. Dalam waktu kurang dari 1 dupa, Yang Chen langsung membunuh banyak tetua tertinggi Tianmen dan keluar tanpa cedera. Dari awal hingga akhir, selama itu adalah perkataan Yang Chen, Gao Yue dan Gong Xunling tidak akan pernah meragukannya. Jika Yang Chen mengatakan bahwa mereka telah pergi, maka mereka harus pergi. Tidak ada kemungkinan lain. Ini adalah formasi penyegel iblis, yang mengisolasi kesengsaraan surgawi. Tidak ada cara untuk naik, apalagi melarikan diri. Satu-satunya akibat adalah suami mereka mengatakan bahwa mereka telah pergi. Orang-orang Taitian menggunakan tempat ini sebagai cadangan sekte. Seharusnya ada banyak hal baik di sini. Yang Chen tersenyum dan memegangi tubuh halus kedua wanita itu. Dia langsung berbalik dan berjalan menuju formasi penyegel iblis. Ah Yue, Ah Ling, ayo pergi dan menjadi kaya selagi mereka bertarung. Sejauh ini, kedua wanita tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Faktanya, Yang Chen sendiri tidak mengetahuinya, tapi dia tahu satu hal. Mata formasi khusus Tianmen telah diluncurkan. Selain merebaknya sutra hati iblis sebelumnya, orang-orang Taitian tidak ingin menjadi musuh publik dunia. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan situasi. Setelah memasuki formasi penyegel iblis, kedua wanita itu menyadari betapa mengerikannya pertempuran yang dialami Yang Chen. Terlepas dari hal lainnya, pemandangan dalam formasi penyegel iblis telah berubah total, dan tidak ada jejak kemunculan sebelumnya. Kedua belas monster kayu ilahi penglai tampak sangat mengerikan. Dalam radius puluhan mil, ada lebih dari selusin mayat berserakan di mana-mana, namun tidak ada jejak yang lain. Chapter 1408. Bukankah ada lusinan tetua agung? Kenapa hanya ada selusin mayat di sini? Gong Xunling ingin bertanya, tetapi setelah memikirkannya, dia masih tidak membuka mulut. Apa yang dikatakan suaminya tadi adalah bahwa mereka telah pergi mungkin berarti nyawa mereka telah hilang, atau bisa juga berarti mereka musnah sama sekali. Sekalipun itu adalah mayat, dapat dilihat bahwa orang-orang tersebut memiliki basis budidaya yang kuat sebelum mereka meninggal. Kedua wanita itu merasakan berita itu disampaikan kembali oleh kesadaran spiritual mereka, dan wajah mereka pucat. Suami mereka menghadapi musuh yang begitu besar, sungguh menakutkan jika memikirkannya. Hal-hal dari Tianmen tersembunyi dalam-dalam, kamu harus mencarinya. Yang Chen menunjuk ke sebuah gunung dan berkata sambil tersenyum, saya takut mereka akan menghancurkannya pada awalnya, jadi saya menekannya di bawah gunung, Anda harus bekerja keras. Kedua wanita itu sangat senang membersihkan medan perang, apalagi membersihkan medan perang suaminya, itu suatu kebanggaan dan kebanggaan. Semua yang ada di sini adalah rampasan perang suaminya. Gong Xunling tidak perlu banyak bicara, dia langsung meluncurkan peta geografis sungai pegunungan, dan segera semua tempat di ruang ini tercermin dalam peta geografis sungai pegunungan, di mana ada yang aneh, sekilas terlihat jelas. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Melihat Yang Chen akan melepaskan penampilan pemilik toko, Gao Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Kesempatan ini jarang terjadi, saya harus memberi makan senjata ajaib sumber kehidupan saya. Yang Chen tersenyum misterius, lalu berkata, keluarkan pedang terbang tanduk nagamu, dan Ling, keluarkan peta geografis sungai pegunungan. Kedua wanita itu sangat terkejut saat menyerahkan pedang terbang tanduk naga dan peta geografis sungai pegunungan kepada Yang Chen. Dua pasang mata indah menatap Yang Chen dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen. Yang Chen tidak menjelaskan, tetapi dari tubuhnya sendiri mengeluarkan pedang pemenggalan abadi, lonceng emas, taman obat, tungku roh yang dalam, labu pemberi obat, labu klan naga, laut yang menuangkan cangkir jasper, dia memanggil Xiao Tian dan biarkan ia mengeluarkan menara naga, lalu mengumpulkan benda-benda ini dan memasukkannya ke dalam menara naga. Selanjutnya, Yang Chen terbang mengelilingi formasi penyegel iblis beberapa kali. Setelah merasakan distribusi kekuatan spiritual di dalam, dia menempatkan pagoda naga pada posisi yang aneh. Xiao Tian, kendalikan pagoda naga dan serap kekuatan spiritual sebanyak yang ada. Setelah menyelesaikan menara naga, Yang Chen melemparkan Xiao Tian ke menara naga dan berkata, benda di dalamnya sama, serap sebanyak yang kamu bisa, jangan sia-siakan.
Sampai Yang Chen selesai menginstruksikan Xiao Tian, dia menghentikan tangannya dan tidak lagi sibuk. Kedua wanita itu bertanya kepada Yang Chen alasannya. Yang Chen tidak bisa menjelaskan terlalu banyak detail. Dia hanya mengatakan bahwa ini adalah mata dari arah pengumpulan roh di Tai Tianmen, dan terdapat persediaan energi spiritual yang besar. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Faktanya, tempat di mana pagoda naga ditempatkan kebetulan merupakan mata khusus dari formasi penekan asal tanpa batas alam semesta. Hanya saja belum diaktifkan. Namun, formasi besar Tai Tianmen bergema dengan formasi besar di sini. Mata khusus dari formasi penekan asal tanpa batas alam semesta akan merebut kekuatan spiritual dari seluruh dunia. Setidaknya setengahnya akan datang ke tempat ini. Akan sangat disayangkan jika begitu banyak kekuatan spiritual tidak digunakan. Kedua wanita itu bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual di sini sangat melimpah, tapi itu hanya hampir sama dengan Istana Naga. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari itu. Atas tindakan Yang Chen, mereka sangat bingung. Tai Tianmen secara khusus mengatur formasi penyegelan iblis di sini. Selain penempatan para tetua agung ini, ada juga gudang cadangan untuk sekte. Begitu sesuatu terjadi pada sekte tersebut, selama masih ada benteng ini, orang-orang Tai Tian masih memiliki modal untuk bangkit kembali. Meskipun dengan kekuatan Tai Tianmen, selama mereka tidak melakukan apapun yang membuat marah surga, kemungkinan kehancuran hampir mustahil sama sekali. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Penggarap juga tahu bahwa daya tidak boleh habis, dan persiapan yang diperlukan tetap diperlukan. Gudang cadangan sebenarnya tidak jauh dari tetua manusia abadi kelas 10 yang terkuat. Seluruh formasi penyegel setan kecil tiba-tiba diserang oleh Yang Chen, dan tidak ada yang berpikir untuk melindungi benda-benda ini. Semua tetua yang hebat tampaknya memiliki kepercayaan yang sama. Orang Tai Tian telah berperang di seluruh dunia selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah berpikir untuk mengandalkan bahan cadangan untuk memulai bisnis. Berdasarkan keyakinan ini, tidak ada yang akan menghancurkan gudang cadangan sekte ketika mereka diserang. Lelucon yang luar biasa. Jika orang Tai Tian yang bermartabat diserang, tentu saja mereka akan membunuh penyerangnya. Mengapa mereka menghancurkan modal yang telah susah payah diselamatkan oleh sekte untuk memulai bisnis? Akibat dari ketidakpercayaan adalah bahwa modal yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Tai Tian selama beberapa generasi dengan mudah dikendalikan oleh Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Xunling. Namun, untuk saat ini, mereka bertiga baru menemukan pintu masuk, dan masih ada sedikit celah untuk mendapatkan semuanya. Meskipun disebut gudang, itu sebenarnya adalah tempat rahasia sekte. Ada ruang di dalamnya, yang digunakan untuk menyimpan ibu kota Tai Tianmen. Secara teori, jalan masuk dan keluar seharusnya hanya berada di tangan beberapa orang tingkat tinggi. Namun, mungkin orang-orang Tai Tian terlalu percaya diri. Di satu sisi, ada formasi penyegelan iblis untuk melindungi pinggiran, dan ada lusinan tetua agung di dalamnya. Di mata orang-orang Tai Tian tingkat tinggi, ini setara dengan benteng yang tidak bisa ditembus. Di sisi lain, jika segelnya terlalu rapat, bahkan murid penerus Tai Tianmen tidak dapat membukanya jika terjadi kecelakaan, maka arti dari gudang cadangan ini akan hilang. Dari aspek ini, akses ke tempat rahasia sekte tidak terlalu rumit. Apalagi di awal penataan, mereka pasti akan mengatur agar satu atau lebih tetua agung membukanya. Jadi, semua tas Qiankun tetua Tai Tianmen yang telah meninggal dikumpulkan. Gao Yue dan Gong Xunling mulai menghitung hasil panen satu persatu. Di satu sisi, itu adalah pembersihan, dan di sisi lain, itu adalah untuk menemukan cara untuk masuk dan keluar dari pesawat rahasia. Harus dikatakan bahwa orang-orang Tai Tian memang kaya. Hanya dengan menambahkan tas Qiankun tetua agung ini, kekayaan yang terkumpul membuat Gao Yue dan Gong Xunling, dua kultivator wanita yang telah melihat banyak adegan besar, bahagia. Harus diketahui bahwa setelah dipengaruhi oleh kekayaan Yang Chen, barang-barang kecil biasa tidak bisa lagi membuat kedua wanita itu merasa bahagia. Kali ini, harta karun para tetua agung membuat kedua wanita itu gembira. Sejumlah besar batu roh dilemparkan ke sudut tas Qiankun oleh kedua wanita itu tanpa melihatnya. Yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah barang tersembunyi dari tuan-tuan besar ini. Entah itu bahan atau tanaman obat, mereka bisa dengan santai mengeluarkan sesuatu yang bisa membuat banyak orang menjadi gila. Kedua wanita yang tenggelam dalam kegembiraan membagi rampasan itu sama sekali tidak menyadari perubahan di sekitar mereka. Ketika mereka menemukan sepotong batu giok di dalam tas Qiankun yang mencatat cara masuk dan keluar dari tempat rahasia para Tai Tianmen, sebelum mereka sempat memanggil Yang Chen, mereka tiba-tiba terkejut. Chapter 1409. Pencarian hanya beberapa hari, paling lama 4 atau 5 hari, tetapi konsentrasi kekuatan spiritual di sekitarnya setidaknya beberapa kali lebih kaya daripada saat mereka pertama kali masuk. Apa yang sedang terjadi? Kedua wanita itu bertanya pada diri sendiri apakah perasaan mereka benar, tetapi mereka masih terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritual masih meningkat dengan liar, dan semakin cepat. Dua pasang mata indah sekali lagi terfokus pada Yang Chen, yang sedang bersandar di kursi malas dan menikmati kesejukan. Segera setelah para tetua terbunuh, Yang Chen mengumpulkan senjata ajaib sumber kehidupan semua orang di tempat itu, mengatakan bahwa dia ingin memberinya makan dengan kekuatan spiritual. Tentu saja dia tahu apa yang akan terjadi. Bahkan tanpa persepsi khusus, konsentrasi kekuatan spiritual di sekitar telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Meskipun kekuatan spiritual di Istana Naga selalu berlimpah, namun tidak pernah sekaya sekarang. Menara naga yang berdiri di sana, pada saat ini, tampaknya telah menjadi obor besar, dan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya hampir terlihat oleh orang-orang di berbagai arah menara naga. Seluruh menara naga memancarkan semacam cahaya kabur, yang jelas hasil dari penyerapan kekuatan spiritual telah mencapai tingkat tertentu. Menemukan cara untuk membuka pesawat rahasia. Yang Chen melihat kedua wanita itu berhenti dan menatap semua ini, tiba-tiba bertanya, tentang kelainan kekuatan spiritual di depannya, seolah-olah dia tidak melihatnya.
Gao Yue mengangguk secara mekanis, melihat ke arah menara naga, dan bertanya dengan sedikit bodoh, kamu tahu ini akan menjadi seperti ini. Hampir, Yang Chen tidak sepenuhnya yakin, tapi dia tidak sepenuhnya menyangkalnya. Dia menggunakan kata yang ambigu untuk menggambarkannya, saya hanya tahu bahwa gerbang Gunung Taitianmen pasti akan seperti ini, tetapi saya tidak tahu apakah gerbang itu juga akan ada di sini. Saya baru mengetahuinya ketika saya sampai di sana. Petik 2. Apa itu? Gongsun Ling juga seperti boneka mekanik. Matanya benar-benar kehilangan ketangkasan masa lalu. Dia melihat perubahan di sisi menara naga dan bertanya dengan sangat lamban. Singkatnya, ini adalah formasi pengumpulan roh super. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya, dan dengan santai menjelaskan dengan kata-kata yang sedikit lebih sederhana. Setelah diluncurkan, ia dapat memusatkan kekuatan spiritual dunia ke dalam lingkup formasi ini. Semua kekuatan spiritual di dunia. Mata Gao Yue tiba-tiba menjadi tajam, dan dia sepertinya tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Yang Chen. Kalau begitu, bukankah orang-orang Taitian akan melawan surga? Tepatnya, saya telah menjadi musuh publik dunia. Yang Chen mengoreksi pilihan kata Gao Yue, setelah formasi ini diaktifkan, Taitianmen akan membuat semua penggarap sekte lainnya tidak punya tempat tujuan. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Saat ini, kedua wanita itu pada dasarnya sudah mengerti. Pantas saja Yang Chen begitu percaya diri saat berbicara tentang berurusan dengan orang Taitian. Ternyata dia punya senjata pembunuh yang begitu besar. Namun, bagaimana Yang Chen mengetahuinya? Orang-orang Taitianmen tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui konsekuensi serius dari pengaktifan formasi? Semuanya penuh ketegangan. Sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk menjelaskan. Setidaknya setengah dari kekuatan spiritual yang dikumpulkan dari seluruh dunia telah memasuki mata khusus formasi ini, dan semuanya dikirim ke Menara Naga. Kedua wanita itu bahkan tidak berani membayangkan seperti apa harta karun ajaib asal kehidupan mereka setelah melalui baptisan kekuatan spiritual yang begitu mengerikan. Ini akan bertahan lama di sini. Mari kita lihat hal-hal baik apa yang ditinggalkan orang-orang Taitian. Yang Chen mengingatkan mereka, dan Gao Yue serta Gong Sun Ling ingat bahwa mereka telah menemukan cara untuk membuka pesawat rahasia Taitianmen. Dibandingkan dengan budidaya Yang Chen dan kedua wanita saat ini, metode membuka pesawat rahasia agak terlalu sederhana. Mereka bertiga dengan mudah memasuki pesawat rahasia, yang jelas disiapkan oleh orang Taitian untuk berjaga-jaga. Wow, bahkan dengan sepengetahuan Yang Chen, pada saat memasuki pesawat rahasia, semua yang dia lihat dengan matanya membuat Yang Chen tanpa sadar berteriak. Tak perlu dikatakan lagi, kedua wanita itu langsung berubah menjadi dua patung tanah liat, berdiri di tempat yang sama, tidak bisa berkata apa-apa. Pesawat rahasia itu tidak besar. Dibandingkan dengan pesawat rahasia yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya, pesawat itu berukuran agak saku. Paling-paling, radiusnya hanya 10 mil. Namun, dalam jarak 10 mil ini, tempat itu dipenuhi dengan rak buku dan meja batu giok yang tertata rapi. Sepotong batu giok, ditumpuk tinggi berdasarkan kategori, disimpan dalam tumpukan di rak buku batu giok itu. Melihatnya, ada ratusan juta batu giok yang menumpuk. Slip batu giok menempati sekitar seperempat area. Di sisa area, sekitar seperempat area terisi penuh dengan segala jenis material. Setiap bahan telah disempurnakan dengan cermat. Bahan padat diubah menjadi bentuk biasa, dan bahan cair atau gas disimpan dalam wadah dengan ukuran yang sama. Ukuran umumnya, kecuali warnanya terlihat berbeda, semuanya ditempatkan dengan rapi di atas meja giok. Gao Yue adalah ahli pemurnian. Dia hanya melihatnya sekilas dengan santai dan menemukan beberapa jenis bahan pemurnian kelas atas yang dia impikan. Bahkan dengan kekayaan Yang Chen, dia tidak bisa mendapatkan banyak bahan kelas atas, yang menumpuk di sini seperti kubis. Melewati dua area ini, tiba-tiba ada kehampaan di depannya. Di area yang luas, terdapat formasi pengikat yang jelas. Di dalam formasi tersebut, ada ratusan senjata ajaib yang terbang naik turun. Tidak ada yang mengendalikannya, dan senjata ajaib itu terbang dengan sendirinya. Setiap senjata ajaib bersinar dengan cahaya unik. Sekilas, hanya ketika levelnya mencapai level tertentu dan memiliki semangat barulah itu bisa muncul. Formasi pengikat ini tidak besar, hanya 200 kaki saja. Area yang tersisa, yang hampir sama dengan pesawat rahasia, adalah sebuah danau yang dalam. Sepertinya tidak ada apa-apa di danau itu, dan tidak diketahui seberapa dalam danau itu. Sekilas, danau itu tidak terlalu transparan, dan dasarnya tidak terlihat sama sekali. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa danau ini sama sekali bukan danau biasa. Dengan penjelajahan kesadaran spiritual, Anda dapat segera menemukan bahwa itu bukanlah air, melainkan cairan spiritual yang terbentuk setelah kekuatan spiritual dipadatkan secara ekstrim. Meskipun cairan spiritual ini tidak sebaik cairan spiritual yang dimiliki Yang Chen, itu hanyalah cairan spiritual yang dibentuk oleh kondensasi kekuatan spiritual biasa, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Seluruh daratan dari pesawat rahasia hampir bisa dikatakan sepenuhnya mengambang di danau cairan spiritual ini. Kesadaran spiritual Yang Chen telah menjelajah ratusan mil, dan masih belum menjelajahi batas dasar danau. Hanya danau cairan spiritual ini saja sudah cukup bagi seorang kultivator setingkat Yang Chen untuk berkultivasi selama ribuan tahun. Jika sekte surga terbesar menggunakan pesawat rahasia ini suatu hari nanti, bahkan jika para murid di dalamnya tidak harus meninggalkan pesawat rahasia, mereka dapat mengandalkan danau cairan spiritual ini untuk langsung mengolah dan naik. Dapat dikatakan bahwa selama masih ada pesawat rahasia ini, selama murid cadangan yang disiapkan oleh Taitianmen bukanlah orang bodoh, mengandalkan pesawat rahasia ini untuk kembali lagi sudah dekat. Chapter 1410. Slip giok adalah warisan, yang mencatat semua hal yang dapat dicatat di Taitianmen. Metode budidaya, resep pil, pengalaman budidaya, segala macam pengalaman, dan bahkan banyak buku yang membosankan.
Dapat dikatakan bahwa selama orang Taitian memiliki sesuatu sekarang, mereka akan menyiapkan satu salinan lagi dari barang yang sama dan menyimpannya di sini secara teratur. Bahan-bahan yang ditumpuk rapi digunakan oleh murid cadangan untuk menyempurnakan senjata sihir. Material tingkat atas ini, ditambah beberapa material biasa, dapat memurnikan jutaan senjata sihir tingkat tinggi. Biarpun semuanya digunakan untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat atas, itu pasti angka yang didambakan. Mereka tidak tahu sudah berapa lama orang Taitian mengumpulkan, mungkin 100.000 tahun, atau lebih lama. Mungkin setelah orang Taitian mulai berkembang secara normal, mereka telah mempersiapkan harta karun dari pesawat rahasia ini. Ditempatkan di sini, dijaga oleh para tetua dan leluhur yang agung, dapat dikatakan bahwa itu sangat mudah. Namun, sekarang semuanya bermarga Yang, dan telah menjadi milik pribadi Yang Chen dan Gong Xunling. Nampaknya tidak cukup untuk menggambarkan besarnya kekayaan, atau sebagai seorang pengemis yang seketika menjadi orang terkaya di dunia, hampir tidak bisa mengungkapkan sebagian perasaan Gong Xunling saat ini. Ketika kekayaan dalam jumlah besar ditaruh di hadapan mereka, mereka tidak lagi senang dan terkejut, melainkan menjadi shock dan lesu. Suamiku, cubit aku, apa aku sedang bermimpi? Mengetahui bahwa dia sudah menjadi master panggung Dacheng, mustahil untuk bermimpi begitu keterlaluan, tetapi Gong Xunling masih bersandar di sisi Yang Chen, meraih lengan Yang Chen dan mengguncangnya dengan keras. Ini bukan mimpi. Yang Chen tersenyum dan memeluk Gong Xunling erat-erat, membiarkannya pulih dari kelesuannya. Tentu saja, Yang Chen tidak lupa mengencangkan tangan Gao Yue yang lain dan berkata sambil tersenyum, ini semua milik kita, modal yang digunakan orang-orang Taitian untuk kembali adalah milik kita. Kedua wanita itu akhirnya bersorak keras, lalu menyingkirkan Yang Chen, dengan liar bergegas ke hutan rak buku dan meja batu giok, dari waktu ke waktu menyentuh ini dan melihat itu, mereka benar-benar menjadi dua penggerutu uang, di mana sikapnya yang sekecil apapun seorang master panggung Dacheng. Bagaimana mungkin tidak ada tanaman obat? Setelah kedua wanita itu mencari dalam waktu lama, Gao Yue menemukan bahwa tidak ada bahan obat di sini, yang tidak seperti gaya Taitianmen, dan langsung bertanya dengan heran. Ketika Gao Yue menyebutkannya, Yang Chen dan Gong Xunling menyadari hal ini. Mau bagaimana lagi? Terlalu banyak hal yang mengejutkan, sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Setelah mencari-cari dalam waktu yang lama, mereka bertiga akhirnya dapat memastikan bahwa sebenarnya tidak ada ramuan obat di pesawat rahasia ini. Namun, setelah dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Bahkan bahan pemurniannya telah dipersiapkan dengan sangat baik. Akankah penduduk Taitianmen peduli dengan ramuan obat dalam jumlah kecil? Pasti ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Setelah melihat sekeliling sekali lagi, Yang Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya mulai menatap tumpukan ratusan harta ajaib. Gao Yue dan Gong Xunling melihat tindakan Yang Chen dan sepertinya memahami sesuatu. Mereka berhenti mencari dan berdiri di depan barisan pengikat. Yang mana? Gong Xunling menatap senjata ajaib yang terbang naik turun di dalam dan tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, Yang Chen dan Gao Yue mengerti. Gao Yue melihat senjata ajaib itu satu persatu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, aku tidak yakin. Semua orang memikirkannya. Alasan mengapa bahan obat tidak diletakkan di luar adalah karena betapapun baik pengawetan bahan obat tersebut, khasiatnya akan berkurang atau bahkan terbuang setelah ribuan tahun. Bahan obat mineralnya baik-baik saja. Cara terbaik untuk mengawetkan bahan obat tanaman adalah dengan membiarkannya hidup dan tumbuh secara alami. Saat ini, kebun obat yang cocok adalah senjata ajaib terbaik untuk menampung bahan obat tersebut. Namun, ada ratusan senjata ajaib. Selain dapat menentukan bahwa sekitar setengah dari jumlah tersebut adalah senjata sihir ofensif, tidak ada cara untuk menentukan penggunaan yang lain kecuali jika senjata tersebut ada di tangan mereka. Namun, sekarang senjata ajaib ini masih dalam susunan pengikat. Mustahil untuk menilai mana yang merupakan kebun obat hanya dengan melihatnya. Ling, bagaimana cara membuka susunan pengikat ini? Gao Yue sangat prihatin dengan Yang Chen. Suaminya pandai dalam bidang alkimia, jadi dia segera ingin menentukan yang mana dan bertanya dengan cemas. Sebelum menunggu jawaban Gong Xunling, Yang Chen sudah berkata, saya khawatir kita tidak punya banyak waktu untuk mengumpulkan senjata ajaib satu persatu. Untuk saat ini, lebih baik perbaiki seluruh ruangan dan simpan. Kami akan punya waktu untuk menyelesaikannya secara perlahan nanti. Petik 2. Menurut perkiraan Yang Chen, bahkan jika Yang Lan memasuki mata khusus dari tahap pemurnian Qi, itu akan memakan waktu paling lama 20 hari, yang cukup untuk mengirimnya ke alam kenaikan. Karena arai penekan esensi abadi semesta menyerap lebih banyak kekuatan spiritual dari tempat lain, waktu ini mungkin hanya akan lebih singkat. Waktu sesedikit itu jelas tidak cukup bagi mereka untuk melakukan lebih banyak hal. Lebih baik mengambil tindakan drastis secara langsung dan langsung memindahkan ruang pesawat rahasia ini. Sudah ada cara untuk mengontrol akses ke pesawat rahasia. Selain itu, Gong Xunling telah memiliki basis budidaya tahap Dacheng, dan dia telah menggunakan peta geografis sungai pegunungan untuk memperhalus ruang sumur Langya. Tampaknya tidak sulit untuk menyempurnakan pesawat rahasia kecil ini. Satu-satunya masalah adalah peta geografis sungai pegunungan telah menyerap kekuatan spiritual di mata khusus, jadi langkah ini perlu menunggu selesai sebelum dapat dilakukan. Pada saat ini, suasana hati ketiga orang yang telah memperoleh banyak kekayaan menjadi jauh lebih ringan, dan mereka mulai menunggu berlalunya waktu dengan tenang. Ia percaya bahwa setelah pembaptisan kekayaan yang sangat besar ini, kondisi pikiran ketiga orang tersebut dapat meningkat pesat, setidaknya dalam menghadapi godaan, mereka dapat tetap tenang sepenuhnya. Tentu saja, di dunia fana, hampir tidak ada yang bisa menggoda ketiga orang tersebut. Namun, dalam 20 hari yang diperkirakan oleh Yang Chen, kecepatan masuknya kekuatan spiritual tidak melambat sama sekali, tetapi menjadi semakin kuat. Gelombang spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah.
Bahkan jika Yang Chen telah melihat tekanan spiritual dari dunia spiritual dan dunia abadi, dia tidak bisa tidak mengubah ekspresinya ketika dia melihat perubahan di dunia fana ini. Menara naga telah lenyap sepenuhnya, dan semuanya musnah sepenuhnya oleh cairan spiritual yang dicairkan. Di alam rahasia Tai Tianmen, dibutuhkan ratusan ribu tahun untuk memadatkan cairan spiritual, tetapi saat ini, mata khusus tempat menara naga berada hanya membutuhkan 20 hari untuk mencapai efek yang sama. Tidak mengherankan jika arai penekan esensi abadi semesta adalah topik yang tabu di dunia spiritual dan dunia abadi. Ternyata kekuatan spiritual yang dapat dikumpulkan oleh sebuah arai sangatlah menakutkan, dan konsekuensinya sangat serius. Kali ini, orang-orang Taitian semuanya mulut ke atas dan ke bawah, dan mereka tidak dapat berbicara dengan jelas. Jika terjun ke laut 100 kali bisa menghilangkan keluhan mereka, mereka mungkin rela melompat 10.000 kali. Master Sekte Li dan beberapa eksekutif inti Taitianmen tidak memiliki pemikiran lain saat ini, mereka benar-benar diselimuti keputusasaan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.